Sebetulnya Gus Yahya ini juga melanjutkan perjuangan yang sudah dimulai Gus Dur pada zaman beliau menjadi presiden. Gus Dur itu kan punya visi global. Kebetulan saat itu Gus Yahya menjadi juru bicara yang diajak Gus Dur keliling dunia. Nah, saya kira masa-masa ketika Gus Yahya menjadi jubir Gus Dur itu, dia belajar banyak bagaimana memandang politik global. Nah, sekarang dia menjadi ketua PBNU, ketua umum, kepingin mengajak atau mengarahkan NU ke sana. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat. Kita akan ngobrol santai di sini dengan Kiai Haji Ulil Absar Abdallah, Ketua Lakpesdam PBNU. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik Mas Razali, alhamdulillah. Terima kasih Gus atas kehadirannya. Di tengah-tengah kesibukan menjadi Ketua Lakpesdam sama jadwal ngaji Ihya yang padat sekali. Iya, betul. Ngomong-ngomong, itu sudah berapa tahun Gus ya? Saya ngaji Ihya sudah berlangsung 5 tahun. 5 tahun? 5 tahun. Alhamdulillah saya diberi kesehatan dan kemampuan untuk bisa istiqomah ngaji sampai 5 tahun, dan sekarang ditambah tugas baru memimpin lembaga Lakpesdam di bawah kepemimpinan Gus Yahya. Oke. Nah, ngomong-ngomong Lakpesdam ini Gus. Ya. Jangan kan bukan yang pertama kali. Bukan ya. Bukan. Dulu periode tahun saya lupa persisnya, kira-kira ya akhir tahun 90-an ya. Akhir 90-an. Ya, era Orde Baru. Masih era Orde Baru, kalau nggak salah itu era sebelum muktamar yang di Solo di Donudan ya. Ya. Bedanya apa Gus? Sebetulnya gini, kalau kita lihat Gus Yahya itu misinya ketika kemarin maju di muktamar ya, itu kan kepingin menghidupkan kembali Gus Dur. Nah, saya sekarang ini memimpin lembaga Lakpesdam yang rasa Gus Dur juga. Yang rasa Gus Dur. Ya, cuma memang karena dulu ketika saya memimpin Lakpesdam itu juga masih di era Gus Dur. Saya ketika itu menjadi ketua Lakpesdam akhir tahun 90-an itu secara kolektif. Jadi yang menjadi ketua itu 3 orang. Jadi saya kalau nggak salah Mas Hilmi Ali sama Mas Yahya Maksum kalau tidak salah ya. 3 orang itu. Jadi kepemimpinannya kolektif. Itu hanya terjadi pada saat itu saja. Setelah itu ya yang jadi ketua 1, kemudian ada kepengurusan yang di bawahnya. Nah, sekarang saya menjadi ketua Lakpesdam ya sebagai ketua, kemudian ada pengurusnya. Nah, tetapi menurut saya Lakpesdam sekarang ini itu di bawah kepemimpinan Gus Yahya yang kepingin menghidupkan visinya Gus Dur. Ya, visinya Gus Dur itu yang paling penting kan adalah pertama secara substansi pemikiran lah ya. Itu kan Gus Dur itu kepingin ajaran Aswaja, ajaran pesantren Kitab Kuning itu bisa memberikan jawaban dan respons terhadap keadaan-keadaan yang kita hadapi. Jadi kitab kita, ajaran Aswaja kita itu kontekstual. Itu dulu yang digagas oleh Gus Dur dengan mengadakan halakoh, namanya halakoh rekontekstualisasi Kitab Kuning. Zaman dulu itu diluncurkan sejak muktamar ke-28 di Kerapia. Nah, setelah itu kemudian ada beberapa halakoh yang diselenggarakan oleh PBNU di bawah digawangi oleh Pak Masdar Farid Masudi. Yang ketika itu Pak Masdar adalah salah satu, mungkin ya salah satu atau satu-satunya yang ketika itu ada pemikir muda NU yang cemerlang pada zamannya itu adalah Pak Masdar itu. Dia yang diserai oleh Gus Dur untuk mengawal, mengadakan, menyelenggarakan halakoh Kitab Kuning ini. Nah, sekarang Gus Yahya menjadi ketua umum dengan cita-cita menghidupkan kembali Gus Dur, dan sekarang juga mau mengadakan halakoh lagi. Namanya halakoh fikih peradaban yang tujuannya juga sama, agar fikih kita ini kontekstual, bisa
menjawab masalah-masalah peradaban baru yang kita hadapi saat ini, itu harus difikirkan dengan serius. Nah, kebetulan saya juga diminta oleh Gus Yahya sekarang ini untuk menjadi ketua panitia untuk penyelenggaraan halakoh ini. Jadi halakoh fikih peradaban yang sedang dirancang saat ini, yang insya Allah kalau tidak salah 250 titik di seluruh Indonesia selama 5 bulan. Ini juga dalam rangka seperti yang dilakukan oleh Gus Dur era itu. Pada zaman Gus Dur ada halakoh itu, semangatnya sama, melakukan rekontekstualisasi dalam konteks Indonesia. Nah, kalau ini dinaikkan pada tingkat dunia. Jadi rekontekstualisasi ajaran-ajaran fikih kita dan juga ajaran-ajaran yang lain, tidak hanya fikih tapi juga akidah, tasawuf ya, di dalam konteks global. Makanya kata kuncinya peradaban. Peradaban. Karena itu yang kepengen dicapai oleh Gus Yahya. Sebetulnya Gus Yahya ini juga melanjutkan perjuangan yang sudah dimulai Gus Dur pada zaman beliau menjadi presiden. Gus Dur itu kan punya visi global. Kebetulan saat itu Gus Yahya menjadi juru bicara yang diajak Gus Dur keliling dunia. Nah, saya kira masa-masa ketika Gus Yahya menjadi jubir Gus Dur itu, dia belajar banyak bagaimana memandang politik global. Nah, sekarang dia menjadi ketua PBNU, ketua umum, kepingin mengajak atau mengarahkan NU ke sana. Jadi kalau saya membuat periodisasi, Mas Rozali ya, ya masing-masing ketua itu kan punya kontribusinya masing-masing ya. Gus Dur punya kontribusi, Kiai Hasyim Muzadi juga punya kontribusi, Kiai Said itu kontribusinya besar sekali. Nah, yang dikerjakan oleh oleh kiai-kiai atau ketua umum sebelumnya ini, mulai dari Gus Dur sampai Kiai Hasyim sampai Kiai Said Akil, itu adalah memantapkan landasan domestiknya, membangun landasan di dalam negeri. Gus Yahya sudah mewarisi landasan yang kokoh ini, kemudian take off ya, sudah siap landing, lepas landas untuk membawa NU ke level global. Itu kalau mau dilakukan periodisasi ya. Jadi Gus Yahya tidak sekedar hanya melakukan peran-peran domestik melalui NU ini, tapi juga peran yang bersifat global. Karena itu misalnya Gus Yahya sekarang ini sedang menggagas 2 event besar. Yang pertama adalah namanya R20 atau Religion 20, itu adalah event yang menjadi prequel atau pendahulu dari event politik besar yang akan berlangsung pada bulan November mendatang di Bali, namanya G20. Itu pertemuan 23 kalau nggak salah ya, negara-negara yang masuk dalam klub G20 ini, negara-negara yang GDP-nya di atas 1 triliun dolar. Itu berkumpul dalam satu klub ini. Mereka membahas masalah-masalah dunia. Yang datang di sana adalah kepala negara. Nah, dalam R20 yang digagas oleh Gus Yahya ini, yang akan datang, yang diajak bertemu adalah kepala-kepala agama. Nah, visinya adalah Gus Yahya satu, di dalam membangun dunia ini jangan lupa agama. Maksudnya? Ya, di dalam mengembangkan, membangun ekonomi, membangun apapun lah, agama tidak boleh dipisahkan dari pertimbangan-pertimbangan pembangunan ekonomi, pembangunan politik, pembangunan budaya, karena peran agama itu penting sekali. Dan di sini ketika Gus Yahya berbicara mengenai agama, itu semua agama. Karena itu di dalam event R20 nanti, itu yang hadir adalah wakil-wakil dari seluruh agama-agama besar di dunia. Ada dari Yahudi, Katolik, Protestan, Hindu. Jadi ini seperti koalisi tokoh-tokoh besar berbagai agama untuk memberikan usulan-usulan yang melengkapi nanti hasil-hasil yang dihasilkan di dalam pertemuan G20. Itu visinya Gus Yahya. Ini kan visi-visi seperti ini menurut saya visi yang hanya bisa dilakukan oleh orang yang memang pernah belajar
dengan tokoh besar yang memang punya visi seperti itu. Gus Dur artinya. Gus Hayat ini kan belajar pada Gus Dur sebetulnya mengenai visi global ini. Tidak cuma belajar tapi juga jadi bagian kan. Betul. Nah yang kedua event besarnya adalah menyelenggarakan Muktamar Internasional Fikih Peradaban. Nah tujuan Gus Hayat adalah ya mengajak umat Islam melalui tokoh-tokohnya, ulama-ulamanya untuk memikirkan fikih kita ini harus benar-benar bisa berhadapan dengan realitas peradaban baru. Tidak boleh hanya mewarisi yang lama tanpa melakukan pembacaan terhadap situasi baru, realitas sosial baru, peradaban baru. Misalnya sekarang ini kita berhadapan dengan satu institusi negara yang belum pernah terjadi sebelumnya pada sejarah manusia, yaitu realitas negara-negara bangsa. Jadi negara bangsa itu kan itu inovasi baru, temuan baru. Ya bid'ah, tapi bid'ah yang hasanah menurut kita ya, karena NU kan mendukung NKRI kan. Betul. Karena itu negara bangsa ini ya bid'ah, tapi bid'ah yang hasanah. Nah gimana? Karena lahirnya negara bangsa ini menciptakan perubahan-perubahan yang sangat fundamental. Misalnya, salah satu contohnya adalah kalau jenengan pernah belajar kitab fikih lama, termasuk misalnya kitab Qurratul Ain yang disyarahi oleh muallifnya sendiri Kiai Zainuddin Al-Maribari menjadi Fathul Mu'in yang populer sekali di pondok pesantren Fathul Mu'in. Mu'in. Itu kan di sana di dalam Kitabul Jihad dikatakan bahwa jihad itu harus atau wajib, jihad dalam pengertian perang ini ya. Wajib dilakukan setiap tahun, minimal sekali. Jadi wa aqalluhu marratun fis-sana. Itu bahasanya di dalam. Aqalluhu itu Gus ya. Aqalluhu marratun fis-sana. Nah, kenapa ada hukum seperti ini? Nah, ini nggak bisa difahami secara baik kalau kita tidak memahami konteks peradabannya. Nah, ketika fikih kita ditulis oleh para ulama pada zaman dahulu, itu beliau para ulama ini berada pada konteks peradaban negara-negara pra-negara bangsa. Jadi saya menyebutnya sebagai hadharatu ma qabla ad-dual al-wataniyah. Jadi peradaban sebelum munculnya negara-negara bangsa. Sebelum ada negara bangsa, negara itu tidak mengenal batas seperti sekarang. Jadi karena tidak mengenal batas yang pasti, setiap negara itu rentan diinvasi atau diserang oleh negara yang lain. Kalau dia sedang kuat militernya melakukan ekspansi ke negara lain, kalau dia tidak kuat atau sedang lemah, dia diekspansi oleh negara lain. Karena itu menjaga perbatasan itu wajib, hukumnya fardhu kifayah. Perbatasan ini di dalam fikih kita ada istilahnya khusus, yaitu namanya ats-tsughur. Ats-tsughur itu adalah perbatasan negara kita yang berbatasan dengan wilayah negara lain. Itu harus dijaga, karena kemungkinan diinvasi negara lain itu setiap saat ada. Nah, kegiatan menjaga itu namanya ribat ya, menjaga perbatasan itu. Nah, sekarang kita hidup di dalam negara yang berbeda. Negara bangsa itu mengenal batas-batas yang sudah pasti, fix, dilindungi oleh konvensi PBB. Jadi sampean ini hidup sebagai negara kecil pun tidak akan khawatir diinvasi oleh negara lain. Kecuali di dalam situasi yang khusus, misalnya kayak Cina terhadap Taiwan misalnya, atau Rusia dengan Ukraina sekarang. Tapi misalnya negara-negara lain yang kecil, misalnya Timur-Timur di samping kita. Itu kalau di dalam praktek-praktek zaman dulu, ada negara kecil hidup di sampingnya negara besar, sudah pasti akan dicaplok. Dicaplok itu. Dengan sendirinya. Karena apa? Karena tidak ada konvensi internasional, tidak ada PBB, tidak ada kesepakatan global. Jadi peradaban-peradaban seperti ini mempengaruhi praktek-praktek dalam hubungan antar negara. Nah, sekarang kita hidup di dalam hadharatu dual al-wataniyah, peradaban negara-negara bangsa. Nah, itu harus dipikirkan kembali itu bagaimana cara membuat pikiran-pikiran atau gagasan dan ajaran-ajaran para ulama kita yang ditulis dalam kitab kuning itu bisa kontekstual lah. Termasuk contohnya yang di Fathul Mu'in itu tadi. Betul. Misalnya.
Jadi itu kan contoh kecil ya, yang lain kecil. Banyak sekali. Betul. Itu. Banyak. Misalnya soal status warga negara. Di dalam negara nasional itu dikenal namanya warga negara. Tidak lagi ada warga negara Muslim, non-Muslim itu tidak ada lagi. Semua sama, semua adalah citizen atau muwatin, warga negara. Karena itu di dalam Munas Banjar tahun 2019, ya, betul. Munas NU memutuskan bahwa di dalam konteks negara bangsa, kita tidak mengenal kafir dan Muslim. Dalam konteks akidah memang, tapi di dalam konteks bernegara yang kita kenal ya hanya warga negara yang semua menikmati perlindungan hukum yang sama. Nah, keputusan Munas NU itu sudah sesuai dengan fikih peradaban yang dibayangkan Gus Yahya ini. Salah satunya. Ya, salah satunya, tapi kan masih hal-hal lain masih banyak kan. Nah, itu sekarang yang mau didorong oleh Gus Yahya itu melalui halakoh fikih peradaban ini. Halakoh ini itu melanjutkan halakoh yang dulu pernah diadakan oleh Gus Dur sejak beliau terpilih menjadi ketum PBNU yang periode kedua di Kerapia. Jadi makanya Gus Yahya ini memang betul-betul menghidupkan kembali Gus Dur dengan caranya sendiri ya. Nah, saya mimpin Lakpesdam dalam situasi seperti ini. Alhamdulillah, artinya dulu saya mimpin pada zaman Gus Dur, sekarang mimpin di bawah ketua yang ingin menghidupkan Gus Dur. Oke. Luar biasa ini. Ini teman-teman, kita baru 1-2 pertanyaan. Kita baru 1-2 pertanyaan, namun kita sudah diajak melanglang buana. Kita coba perdalam ini, coba perdalam. Nah, Gus, jika ini saya membayangkan ya, memang sejak beberapa waktu lalu kan di sini di PBNU kan sudah mulai ramai fikih peradaban dan seterusnya persiapannya. Saya memang membayangkan dari apa ya pertanyaan itu, apa kira-kira output dari rangkaian 250 halakoh itu. Jadi gini Mas Rozali, Gus Yahya ini punya filosofi yang menurut saya sangat baik sekali. Beliau mengatakan bahwa di dalam halakoh ini yang penting itu bukan hasil akhirnya, tapi prosesnya. Prosesnya itu apa? Yaitu ngajak kiai-kiai diskusi. Jadi ini halakoh ini memang acaranya para kiai, acaranya para syuriah ini. Jadi karena kan salah satu tema penting di dalam era Gus Yahya ini kan sejak di Lampung Muktamar kemarin itu kan temanya adalah supremasi syuriah itu kan. Jadi syuriah ini harus supreme, harus berada di posisi yang tertinggi, menjadi rujukan di dalam berorganisasi di jamiah kita. Nah, tetapi supaya syuriah ini itu bisa supreme, bisa tinggi posisinya ini, para kiai-kiai juga harus aware atau sadar mengenai tantangan yang dihadapi dunia sekarang, sehingga bisa menjadi rujukan yang cukup terpandang dan otoritatif lah. Ketika berbicara mengenai konteks peradaban baru ini, supaya nggak kalah dengan Tanbidiyah lagi. Nah, jadi yang penting adalah prosesnya ini yang penting. Kiai-kiai berdiskusi, membuka kembali kitab ini didialogkan dengan kenyataan baru. Hasilnya seperti apa? Nggak penting, kataku saya. Yang penting kiai diskusi. Kalau selorohnya beliau itu, yang penting diskusi supaya kiai-kiai ini nggak disibukkan oleh pilkada terus. Karena sekarang ini politik begitu berkuasa kan, begitu dominan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Dan momennya dalam 1 tahun bisa berkali-kali. Wah, iya betul. Jadi makanya Gus Yahya ini kepengen janganlah energi kita terserap habis dalam politik gitu. Ada ruang untuk pemikiran, untuk refleksi, untuk buka kitab lagi, bagaimana mendialogkan kitab-kitab kita dengan kenyataan baru. Jadi ini bagi saya ya visi yang tepat sekali lah. Ini berlebihan nggak Gus? Saya membayangkan kayak renaissance gitu. Ya, jadi kayak kebangkitan sebetulnya, kebangkitan atau renaissance, kebangkitan kiai. Karena begini, jangan lupa, halakoh yang dulu diadakan oleh Gus Dur sejak 89 di Kerapia, itu kan halakoh ini bergulir kan. Halakoh yang diadakan pada saat itu hasilnya betul-betul spektakuler. Apa itu? Salah satunya, hasilnya banyak, lahirnya banyak para kiai-kiai pemikir. Jadi al-kiai al-mufakkir,
Jadi kiai-kiai pemikir itu muncul sejak era adanya halakoh itu. Jadi Kiai Mas Dar Farid Marsudi itu betul-betul punya peran yang besar karena melahirkan beberapa kiai-kiai pemikir itu. Ya salah satunya kiai pemikir dulu yang lahir dari proses ini adalah almarhum Kiai Wahid Zaini, Pondok Paiton Probolinggo ya, Nurul Jadid. Kemudian ada Kiai Husain Muhammad, Kiai Husain, ada apa namanya Kiai Ubaidillah Sodaqoh, ada Kiai Malik Madani, ada Kiai apa namanya, banyak itu di berbagai daerah itu muncul kiai-kiai pemikir itu. Nah, tetapi salah satu hasil yang penting dari halakoh era itu adalah terjadinya pergeseran pola bermadhab. Itu hasil dari diskusi-diskusi halakoh ini. Yeah. Jadi NU kemudian memutuskan di Munas Lampung tahun 96 atau 95 ya. Itu di Munas Lampung, saya lupa persisnya tahunnya. Di Munas Lampung, Munas Alim Ulama ya, itu saya kira sebelum Muktamar Cipasung, ya kan, sebelum Muktamar Cipasung. Di dalam Munas Alim Ulama di Lampung diputuskan bahwa corak bermadhab di dalam NU tidak lagi madhab qauli, tetapi madhab manhaji. Artinya kita bermadhab ala Syafi'i, tetapi tidak sekedar hanya secara qauli tekstual, tapi kita mengikuti madhab Syafi'i secara metodologis, secara manhaji ya. Itu keputusan ini itu terjadi karena didahului oleh diskusi-diskusi pemikiran sebelumnya. Ya, kalau tidak ada ini halakoh-halakoh yang berentetan dari sejak Kerapia, yang saya ingat itu salah satu halakoh yang penting di Kerapia, kemudian di Pondok Kesugihan Cilacap, di Pondok Al-Ihya Ulumaddin, di pondoknya Ki Mustoleh Badawi. Itu halakoh-halakoh ini itu menyiapkan para kiai-kiai secara intelektual untuk kemudian mereka berubah dan mengambil keputusan yang bagi saya sangat spektakuler. Bermadhab di dalam NU tidak hanya bermadhab secara qauli, tetapi secara madhab, secara manhaji itu. Wow. Jadi halakoh ini betul-betul punya dampak real. Yeah. Nah, kita berharap dari halakoh di era Gus Yahya ini juga moga-moga beberapa tahun ke depan membawa berkah yang besar bagi NU secara pemikiran, secara apa ya, secara gagasan ya, begitu. Oke. Wow. Ya. Ini pekerjaan peradaban. Betul, gitu, peradaban. Ya, ini kita ini pekerjaan peradaban. Ini masyru' hadhari atau proyek peradaban. Lalu kemudian nanti diakhiri setelah 250 itu rangkaian itu diakhiri dengan Muktamar Internasional Fikih Peradaban. Kita akan mengundang para ulama-ulama internasional datang ke dalam muktamar ini. Nah, hasil dari diskusi-diskusi di halakoh ini nanti dibawa di sana, dibawa di dalam muktamar internasional itu. Itulah apa ya, visinya Gus Yahya sekarang ini. Jadi ini betul-betul ya, semoga aja sih saya berharap ya ini apa ya dapat berkah dan berlangsung sukses dan betul-betul membawa perubahan yang maslahat lah bagi NU, bagi warga Nahdliyin, bagi Indonesia, bagi kemanusiaan, bagi dunia ya. Oke. Nah, Lakpesdam sekarang ini kan sedang menyongsong mau mengadakan Rakernas. Ya. Oke, nah ya, Rakernas. Rakernas. Rakernas tanggal 2, 3, 4 September besok. Ya. Nah, kita memang sekarang ini Lakpesdam juga menempuh arah baru di bawah kepemimpinan Gus Yahya sekarang ini. Salah satunya adalah ya Lakpesdam ini menjadi tulang punggung di dalam pengkaderan di NU. Itu saya kira salah satu perubahan penting dalam arah Lakpesdam ya. Nah, dalam Rakernas ini kita akan
menyusun arah baru Lakpesdam, sekaligus itu diterjemahkan dalam bentuk program-programnya. Tentu kita menyusun program dalam kerangka arah baru ini di bawah panduan hasil dari Rakornas ya PBNU yang diselenggarakan kira-kira bulan Mei atau Mei ya di Cipasung ya. Nah itu acuannya adalah hasil Rakornas di Tasikmalaya, kita terjemahkan dalam bentuk program-program yang spesifik ya. Nah di dalam Rakornas nanti kita akan mempunyai forum yang menurut saya cukup penting, yaitu namanya disebut dengan expert meeting atau pertemuan para pakar. Tujuan kita adalah untuk menyerap pikiran-pikiran, gagasan-gagasan dari berbagai kalangan, karena Lakpesdam ini memang perjalanannya unik, Mas Rozali. Jadi lembaga Lakpesdam itu sebetulnya lembaga yang memang lahir sebagai produk dari Muktamar Situbondo tahun 84. Ya, Muktamar ke-27. Jadi Lakpesdam itu didirikan sebagai ujung tombak untuk melaksanakan visi pengurus baru PBNU ketika itu di bawah Gus Dur. Makanya yang mengisi pertama kali lembaga Lakpesdam ini ketika itu adalah anak-anak muda yang mengusung Gus Dur menjadi ketua umum PBNU di Situbondo. Di situ ada ya antara lain Pak Masdar Farid Masudi, ada Mas Slamet Effendi Yusuf, ada Pak Tosari Wijaya, Abdullah Syarwani, ada MM Billah, ada termasuk pertua saya sendiri Gus Mus, macam-macam. Jadi ini memang lembaga yang diciptakan untuk menerjemahkan visi baru Gus Dur di NU. Segar sekali itu nama-nama itu. Ya betul. Makanya Lakpesdam ini dari awal itu memang isinya orang-orang yang pikirannya memang terbuka ya, terbuka. Dan sejak awal yang menjadi pengurus dan mengisi Lakpesdam ini orang-orang atau teman-teman dan kader-kader NU yang memang sudah banyak terlibat di lembaga-lembaga di luar NU, di NGO lah ya. Di NGO. Seperti Pak Abdullah Syarwani, Pak MM Billah, Pak Tosari Wijaya, kemudian Pak Abbas Muin. Itu semua kan orang-orang NU yang sudah berkecimpung di berbagai tempat. Kemudian balik ke NU diserai untuk memegang Lakpesdam ini. Karena itu memang Lakpesdam itu dari awal sudah punya track record berjejaring dengan banyak kelompok. Betul. Karena memang dari awal begitu sejarahnya. Nah, expert meeting nanti di dalam Rakornas ini kita desain, kita arahkan memang tujuannya untuk memperkuat jejaring kita ini. Makanya kita undang teman-teman dari berbagai keahlian ya, ekonom, ahli politik, ada teman-teman dari NGO juga, dari partai politik juga kita undang, wartawan, tokoh-tokoh dari itu untuk mendapatkan apa itu? Masukan-masukan sebelum nanti kita godok untuk merumuskan arah baru Lakpesdam. Tetapi arah baru ini tentu juga di bawah atau acuannya adalah gagasan besarnya Gus Yahya itu. Raw materialnya banyak sekali. Banyak sekali nanti itu. Tapi juga sekaligus tujuannya adalah untuk memperkuat persaudaraan atau jejaring dengan berbagai pihak yang selama ini menjadi partner kita ya. Iya. Memang Lakpesdam terkenal dengan itunya. Makanya saya dulu pernah ketika saya apply beasiswa, salah satunya saya tulis ketika saya dapat ini nanti saya akan masuk di Lakpesdam dan akan jadi ketua. Ya, itu cita-cita. Menarik sekali. Spesifik itu. Saya senang sekali. Nah, saya kepingin visi seperti ini juga nanti dikembangkan pelan-pelan di lembaga-lembaga yang lain. Nah, sekarang Lakpesdam itu juga sedang mengerjakan satu program bersama lembaga-lembaga yang lain yang tujuannya kita adalah juga kepingin melalui program ini sekaligus juga memperkuat kelembagaan teman-teman di lembaga NU yang lain, yaitu program yang disebut dengan literasi digital. Ya. Yang dengan Kominfo. Ya, dengan Kominfo itu program yang bagi saya sangat kontekstual karena berurusan dengan teknologi digital.
itu kan teknologinya anak-anak sekarang ya. Yeah. Nah, kita mengajak teman-teman LDNU, RMI, LDNU, LB Ma'arif ya untuk bekerja di dalam program ini. Tujuannya adalah menyebarkan kesadaran tentang pentingnya digital technology, tapi juga sekaligus yang paling penting adalah memakai teknologi digital ini dengan etika dan mengembangkan kultur digital yang sehat. Betul. Nah, kalau saya menambahkan dari segi personal, bagaimana menerjemahkan ajaran-ajaran tasawuf yang menjadi kekuatan dari tradisi kita, termasuk tasawuf Al-Ghazali di dalam bermedsos. Ada. Saya sudah melakukan itu ketika ngaji kitab Ihya sampai pada bab mengenai soal Kitabu Afatil Lisan, kitab tentang tentang bahaya-bahaya mulut. Kalau sekarang ini bisa diterjemahkan dalam bentuk Kitabu Afatil Asobi, yaitu jari-jari. Kitab tentang bahaya jari-jari, karena jari-jarilah yang sekarang ini menimbulkan masalah di era digital. Betul. Nah, itu di dalam kitab Ihya itu ada 20 penyakit mulut atau penyakit jari-jari, kira-kira gitulah ya. Penyakit jari-jari di era medsos itu. Ada 20 penyakit itu. Nah, itu menurut saya sangat penting sekali membangun etika bermedsos ya. Berdasarkan ajaran-ajaran tasawuf yang kita pelajari di pondok selama ini. Ya, betul. Saya ngikuti pengajian itu juga di Spotify. Jadi 20 itu diantaranya berdebat bagaimana, menghadapi orang tertentu bagaimana. Jadi menurut saya ilmu-ilmu tasawuf yang selama ini kita pelajari di pondok pesantren NU itu betul-betul relevan. Nah, tantangannya memang bagaimana mengkoneksikan ya antara ajaran-ajaran tasawuf ini dengan konteks zaman sekarang. Tuh, memang kayaknya perlu satu program itu literasi digital ala Al-Ghazali. Iya, betul. Jadi literasi digital dengan basis nilai-nilai tasawuf kan. Iya, betul. Termasuk tasawuf Al-Ghazali. Menarik. Ya. Menarik. Dengan begitu kan NU punya sumbangan. Ya. Jadi sumbangan membuat bermedsos ini beradab itu ya. Nah, karena kan tujuan kita itu ya, kalau mau diberikan kerangka besarnya kan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, itu kan sebetulnya itu kan kerangkanya. Inilah misi Kanjeng Nabi diutus itu kan menyempurnakan akhlak, mengembangkan etika, termasuk etika bermedsos, etika digital ya. Nah, pemerintah kita butuh ini. Iya. Butuh banget itu. Tanpa keterlibatan kita juga nggak bisa. Nggak bisa. Karena bagi saya nilai yang menyentuh hatinya manusia itu yang nilai agama. Betul. Dan survei juga membuktikan bahwa orang Indonesia menganggap agama itu penting sangat banget. Penting. Jadi yang nilai yang bisa menggerakkan orang, mempengaruhi orang pada umumnya ya. Di Indonesia itu nilai-nilai agama. Nah, di antara nilai agama itu yang paling punya daya sentuh yang mendalam itu tasawuf. Udah bicara tasawuf itu langsung lembut hati. Iya, betul. Itu nilai yang punya daya sentuh. Punya daya sentuh yang besar itu adalah tasawuf. Nah, tasawuf yang paling applicable bisa dipraktekkan secara langsung di dunia modern itu kitab Ihya. Why? Karena kitab Ihya itu adalah kitab akhlak yang memang aplikatif. Jadi Al-Ghazali itu menulis 2 jenis tasawuf di dalam seluruh karyanya. Ada tasawuf yang sifatnya itu aplikasi atau amali, itu kitab Ihya. Ini tasawuf yang berguna untuk semua orang, dari level presiden sampai rakyat kecil. Nah, yang kedua adalah tasawuf yang sifatnya falsafi atau tasawuf yang bersifat nazari atau teori yang tidak langsung bisa diaplikasikan. Nah, itu biasanya untuk para ulama, para cendekiawan. Itu ditulis beliau tidak panjang sepanjang kitab Ihya karena ya ini kebutuhannya tidak seurgen kitab Ihya. Itu ditulis dalam kitab Mishkatul Anwar. Itu kitab favorit saya. Betul. Mishkatul Anwar. Nah, saya sudah menghatamkan kitab Mishkatul Anwar itu
setahun kemarin. Nah, ya dua-duanya penting, tapi yang paling relevan sekarang adalah Ihya. Iya, iya. Ihya itu kitab yang paling jenengan menjelaskan Mishkatul Anwar itu, saya membayangkan cahaya menutupi cahaya itu. Luar biasa itu. Luar biasa itu. Masya Allah. Wah, ini susahnya ngobrol sama Gus Ulil ini. Mana-mana dan asik ini. Kita kembali ke Lakpesdam ini. Oke. Yang terdekat adalah Rakernas, dan Rakernas akan menerjemahkan gagasan Gus Yahya. Raw materialnya begitu banyak, itu cukup berani ya, karena calonnya akan pusing sendiri tuh bisa-bisa. Dan Lakpesdam menjadi tulang punggung kaderisasi. Betul. Ini yang ditunggu banyak orang sekarang ya. Jadi kaderisasi ini bagi saya tulang punggung berorganisasi kita di NU. Kita sudah melakukan banyak perubahan-perubahan yang cukup fundamental di dalam arsitektur pengkaderannya, mulai dari sistemnya, metodenya, pendekatannya, materinya, instrukturnya, proses administrasinya, itu semua kita perbaharui. Salah satu perubahan fundamental adalah di dalam sistem pengkaderan yang sekarang, pengkaderan kita dikonsolidasikan menjadi satu pintu saja. Dulunya ada 2 pintu pengkaderan, ada PKPNU, ada MKNU. Sekarang dikonsolidasikan menjadi satu pengkaderan saja. Nah, pengkaderan ini mengenal 3 jenjang. Jenjang dasar yang disebut dengan PD PKPNU. Kemudian tingkat menengah disebut dengan PMKNU, dan tingkat tinggi yang lanjut itu namanya AKNNU, Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama. Nah, kita mengenal jenjang-jenjang ini. Pengkaderan di tingkat dasar berlangsung 3 hari, di tingkat menengah 5 hari, di tingkat lanjut kita desain nanti 1 bulan. 1 bulan? 1 bulan, karena kita kepinginnya menciptakan pemimpin yang nantinya bisa menjadi pemimpin nasional, bisa menjadi menteri, bisa menjadi presiden, bisa menjadi apapun lah. Jadi itu seperti Lemhanasnya NU nanti. Iya. Nanti menjadi Lemhanasnya NU. Kita desain seperti itu. Nah, selain itu Lakpesdam juga punya unit baru yang namanya PPSDM NU, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia NU. Tujuannya adalah 2. Pertama, memfasilitasi kader-kader terbaik NU untuk bisa masuk sekolah, mengakses perguruan tinggi yang terbaik di jurusan-jurusan yang juga strategis. Bukan jurusan yang selama ini menjadi langganan kita, syariah, usuluddin, adab, tarbiyah. Ya itu tetap penting. Tetap penting gitu. Tapi kita perlu mendorong anak-anak kita masuk di jurusan-jurusan yang menjadi lumbung rekrutmen tokoh-tokoh nasional. Misalnya di bidang kedokteran, ekonomi, hukum, kimia, fisika, biologi, fisika teori, seperti itulah. Kedokteran, bisnis, bisnis itu kan bidang-bidang yang perlu kita masuki. Nah, kita ingin memfasilitasi anak-anak NU bisa masuk ke sana. Kita sudah mulai susun strukturnya ini secara nasional. Cara kerjanya hampir mirip seperti lembaga bimbel. Oh, oke. Pintu masuknya di situ. Ya, kita menciptakan sendiri mekanisme untuk menseleksi kader-kader terbaik kita yang akan kita perjuangkan masuk ke perguruan tinggi yang paling baik. Oke. Nah, setelah mereka termasuk mereka kita perjuangkan juga untuk bisa sekolah ke luar negeri. Dan masuk ke perguruan tinggi yang terbaik. Kalau di Amerika ya di Ivy League, di perguruan tinggi yang teratas. Di Indonesia ada 9 atau berapa. Nah, setelah mereka menjadi kader yang punya kompetensi yang baik, kita juga akan membantu mereka melakukan penetrasi masuk ke sektor-sektor yang strategis juga, distribusi itu ya. Distribusinya. Bagaimana jadi inputnya diatur, prosesnya dipantau. Ya, inputnya kita produksi sebaik-baiknya, kemudian didistribusikan ke tempat-tempat yang juga strategis. Itu salah satu program baru Lakpesdam yang menurut saya sangat menantang sekali. Sudah kita mulai sekarang.
sudah kita mulai sekarang pelan-pelan itu. Ini bukan pekerjaan setahun 2 tahun, ini puluhan tahun nanti. Bisa, saya baru mau bilang. Ya, bisa 1 abad. Iya. Karena kita kan sekarang ini memasuki abad kedua NU. Oke. Nah, abad kedua NU itu salah satu tantangan terbesarnya adalah kita sekarang memiliki bonus demografi. Yes. Sebagaimana bangsa Indonesia mengalami bonus demografi, kita sekarang juga mengalami bonus demografi. Banyaknya tenaga-tenaga muda yang produktif. Nah, ini mau diapakan gitu. Jadi kita saatnya sudah memikirkan ini semua. Nah, kita sekarang sudah merancang bagaimana bonus demografi ini membawa maslahat bagi kita. Bukan kecelakaan, karena bonus demografi ini mengandung 2 sisi. Dia bisa menjadi bonus, bisa mendatangkan dividen, tapi dia juga bisa mendatangkan liability, kerugian. Ya. Berat sekali nih Ketua Lapesdam. Saya kayaknya harus memikirkan ulang itu. Cita-citanya. Ya, doakan saja semoga cita-cita ini berhasil. Pasti butuh dukungan ekosistem yang solid ya dari berbagai subsistem di dalam NU ya. Kita tidak bisa bekerja sendirian. Nah, seperti dikatakan Gus Yahya dalam berbagai kesempatan, beliau kan sering mengatakan, saya sekarang ini memiliki tim kabinet mungkin yang terbaik dalam sejarah NU. Ya, beliau ingin memberikan semangat kepada kami sebetulnya, bombong kalau dalam bahasa Jawanya ya. Tapi saya kira betul itu. Sekarang ini ada beberapa orang yang dipercaya Gus Yahya untuk melakukan terobosan-terobosan ini. Nah, beliau punya beberapa orang di berbagai sektor ya, ekonomi, dalam pengkaderan, dalam bidang pendidikan, dalam bidang politik ya. Beliau semua sekarang punya orang-orang terbaik, termasuk juga di dalam sektor diplomasi internasional. Ya. Itu juga salah satu panggung yang beliau ingin eksplorasi juga itu ke depan ya. Saya kira itu Mas Rozali. Siap. Terima kasih banyak Gus. Ya. Sudah berbagi, sehingga mungkin ini tidak hanya jadi informasi, tapi buat warga NU, ini dalam rangka menciptakan ekosistem itu tadi ya. Menciptakan ekosistem informasi ini menjadi bermanfaat. Kita sambil berpikir, ini kita ambil bagian di mana nih gitu. Jangan sampai ketinggalan kereta peradaban ini. Iya, betul. Itu penting. Jangan sampai ketinggalan kereta. Oh iya, apalagi yang muda-muda itu kalau nggak ikut sekarang, besok dilupakan sejarah. Dan menurut saya sebagai penutup, saya ingin menyatakan hal penting, ya dalam tradisi kita, doa itu penting. Ya. Jadi kita tetap berdoa karena doa usilahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang beriman. Jadi bagaimanapun kita berdoa supaya visinya Gus Yahya ini, itu terwujud, membawa maslahat dan berkah bagi kita semua. Betul. Insya Allah doa-doa terbaik dari para warga Nahdliyin yang kebetulan nonton acara ini atau rekaman ini, atau para kiai-kiai, termasuk yang para leluhur kita yang sudah wafat dan kita tawasuli, insya Allah akan membawa berkah itu. Insya Allah, saya yakin itu. Sebagai orang NU kita nggak bisa melepaskan dari doa itu. Betul itu. Tuh ada ininya. Saya nggak tahu penjelasannya, tapi itu betul. Oke, Gus, matur nuwun atas kehadirannya. Kita akan jumpa lagi di episode mendatang untuk menjelaskan cerita-cerita besar bagaimana perubahan ini dimulai, terutama di dalam NU dimulai dari saat ini. Dan kita akan melihat kerjaan-kerjaan ini akan membawa dampak, insya Allah, terhadap perubahan peradaban di Indonesia khususnya, dan mungkin juga mewarnai peradaban dunia nantinya. Saya Ahmad Rozali, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.